Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, halo. Malam, Kak. Oke, Waalaikumsalam, malam, Kak. oke. Sorry ya, agak telat karena apa sih namanya tadi? Nggak tahu entah jaringannya, tapi jaringan saya normal, apa namanya untuk akses YouTube normal gitu ya, tanpa kendala. Tapi pas buka RBV tuh kayak agak sedikit lemot gitu bukannya, mesti di refresh refresh terus gitu. Oke, so mungkin langsung aja ya, tanpa lama karena udah lewat 20 menit dari yang dijadwalkan, supaya juga biar saya nggak terlalu malam-malam banget gitu ya. Oke, jadi saya jangan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat apa saya yang saya share? Sudah, Kak. Udah, oke. Oke, so di untuk minggu kemarin kalau nggak salah modul satu udah kelar ya, harusnya ya. Coba saya cek dulu. Modul satu itu bahas eh, seputar apa itu kimia gitu ya. Oke. Atau udah coba ntar dulu. Nah, kalau misalnya emang udah sih harusnya udah ya. Wait, ntar dulu. Wait, ntar dulu. Harusnya sih udah ya. Mungkin boleh ini yang masih inget, kayak kalau nggak salah modul satu kayak udah semua ya. Coba saya cek dulu. Harusnya sih udah semua sih. Oke, atau langsung aja kali ya. Wait. Oke, ini daripada takut kelamaan. Oke, jadi untuk modul kedua itu bahas terkait dengan teori atom. Ya mungkin kalau misalnya sekolahnya waktu zaman untuk SMA gitu ya, atau SMK baik untuk untuk kalau yang SMK saya kurang tahu. Nah, kalau SMA untuk kurikulum berapapun itu dari zaman saya KTSP 2006 sampai terakhir itu ini masih ada gitu ya. Oke. Nah, jadi ini nggak jauh berbeda dengan apa yang pernah dibahas di sekolah gitu ya. Jadi dasar teori atom gitu ya, atau model-model atom yang dimana kita akan mulai dari kegiatan belajar pertama, ya. Oke, so mungkin ini saya pindah terlebih dahulu. Saya mau langsung ke sini aja. Oke, wait dulu. Oke, jadi kalau kita bahas pertama yaitu adalah partikel, uh, partikel penyusun atom itu ada berapa? Ada tiga ya. Oke, ada tiga. Yang pertama adalah proton gitu ya. Ada atau lebih tepatnya untuk si atom sendiri gitu ya. Mungkin lebih tepatnya gini aja kita bagi ya. Atom itu terbagi menjadi ada yang namanya inti atom, oke, dan ada elektron gitu ya, ada muatan-muatan yang bisa jalan di sekelilingnya gitu ya. Ini mana ini adalah partikel yang jalan-jalan, partikel yang bebas berjalan. Nah, untuk inti atom sendiri itu dibagi lagi, yang dimana inti atom yang tidak bergerak itu dalam suatu pusatnya, kalau emang kita gambar gitu ya, mungkin ini adalah ada sebuah atom, ini ada inti atom, maka bisa kita katakan bahwasanya si ini adalah lintasannya gitu, lintasan yang dilewati oleh si elektron itu sendiri ya. Yang dimana ini ada kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya gitu ya.
Ah, oke. Nah, untuk ini yang untuk ini adalah yang di bagian tengah ini adalah inti atom ya. Ini adalah inti atom. Nah, inti atom ini itu terbagi atau terdiri dari dua partikel gitu ya. Ada yang dimana ada partikel yang bermuatan positif alias proton gitu ya, dan ada yang tidak bermuatan. Oke. Oke, ini adalah partikel yang bermuatan ini bermuatan positif, sedangkan ini netral gitu ya. Dan kemudian yang ini adalah sesuatu yang bermuatan negatif. Atau biar sesuai dengan ini aja deh. Oke, ini positif. Kemudian yang ini elektronnya adalah bersifat negatif gitu ya, yang jalan di bagian yang warna merahnya, dan proton ini yang bermuatan positif tuh ada di bagian dalamnya sini. Nah, tapi gitu ya. Tapi ketika kita bahas, kan nggak bakal mungkin ya apa yang kita pelajari di sini tidak ada cikal bakalnya gitu. Nggak ada tiba-tiba langsung nongol gitu ya. Tiba-tiba langsung nongol. Apa namanya? Oh, tiba-tiba langsung nongol nih proton, neutron tanpa ada proses penemuannya, gitu ya, tanpa ada proses ditemukannya. Nah, dimana mungkin langsung aja di sini saya rangkum aja bahwasanya untuk si proton gitu ya. Wait. Untuk proton yang bermuatan positif itu ditemukan oleh siapa? Oleh si Goldstein ya, oleh si Goldstein atau Eugene Goldstein ya. Depannya itu ada awalannya Eugene Goldstein. Oke. Nah, yang dimana ini percobaannya adalah kurang lebih gambarnya seperti ini kalau digambar gitu ya. Yang dimana ada kotak gitu ya. Ada kotak sebenarnya untuk si proton ini, ada kotak gitu ya, yang dimana di tengah-tengahnya ini ada sesuatu yang ini ada si siapa, ada sumber radioaktif gitu ya, kemudian ditembakkan. Ditembakkan yang dimana itu ditembakkan ke dalam suatu lengkungan gitu ya. Mungkin ini gambarnya agak sedikit tidak realistis ya. Jadi kalau misalnya agak bingung gambar 3 dimensinya bagaimana gitu ya. Sorry. Atau intinya ya, atau mungkin saya gambarnya 2 dimensi aja kali ya. Jadi di sini ada sumbernya gitu ya. Oke. Di sini ada sumber radioaktifnya. Nah, kemudian ketika di sini tuh ada cekungan di sini. Nah, ini ada sesuatu yang ditembakkan ke daerah yang ada di sini nih. Di sini ada lempengan gitu ya. Di sini ada lempengan. Di mana lempengan ini itu kalau si siapa? Kalau untuk penemu proton gitu ya. Wait. Sorry. Oke, nah ini itu dipancarkan gitu ya, ini mana ini tujuannya bukan untuk menemukan, lebih ke menentukan masanya gitu ya, yang dimana nanti ketika ini diteruskan nanti akan ada yang terpantul, ada yang diteruskan, dan ada yang dibelokkan, yang dimana ini itu dilakukan oleh si Rutherford gitu ya, dilakukan oleh Rutherford, yang dimana tujuannya adalah untuk menentukan perbandingan untuk menentukan
muatan gitu ya, muatan daripada si protonnya itu sendiri terhadap masanya, dan nanti ada nilainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas si goalsnya itu sendiri, ini ditemukannya dengan cara gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ada yang namanya sebuah tabung gitu ya, sebuah tabung, bentuknya ya sebenarnya agak lonjong gitu ya, seperti ini, yang dimana di sini itu ada sebuah kayak plat gitu ya. Ada plat gitu ya, kemudian di sini ada lubangnya, kemudian di sini juga ada ininya lagi gitu ya. Ada plat juga, yang dimana ini ada dihubungkan gitu ya, ada hubungannya, dihubungkan dengan kabel, yang dimana ini adalah katoda gitu ya. Ya, dimana katoda ini adalah sesuatu yang bernilai negatif gitu ya. Kemudian di sini ada voltasenya ya. Ada voltasenya, ada sumber tegangannya. Di sini tegangannya adalah tegangan yang tinggi. Kemudian di sini ada anoda. Ya, di sini anodanya ini bermuatan positif. Oke. Nah, ternyata gitu ya, dan ternyata di sini ada dua garis gitu ya. Yang dimana di sini ada dua garis, yang dimana ini adalah sinar terusan. Gitu ya, ada sinar terusan. Kemudian yang di sebelah kiri di sini itu ada yang namanya sinar katoda gitu ya. Ini adalah sinar katoda. Wait, dulu. Nah, ini adalah sinar katoda. Sinar katoda. Oke. Nah, di sinar katoda ini ternyata gitu ya, ternyata dari sini kan ada yang sebagian yang ke anoda gitu ya, dan kemudian di sini ada yang diteruskan gitu ya, sinar terusannya. Nah, karena di mana ini ada lubangnya nih gitu ya. Oke. Nah, disinilah si Thomson ini kurang lebih mengatakan bahwasanya ini itu adalah sesuatu yang dimana sinar yang bersifat positif gitu ya. Sinar, karena apa? Karena kalau kita lihat nih, kalau misalnya ini tertarik ke negatif, maka bisa kita katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang bernilai negatif gitu ya. Yang otomatis yang satu lagi berlawanan dengan positif itu adalah sesuatu yang bernilai positif gitu ya. Jadi sinar terusannya ini adalah sinar positif gitu ya. Ini adalah sinar positif gitu. Adalah sinar positif. Disinilah yang dinamakan ternyata ada suatu partikel gitu yang di sini ada partikel yang bermuatan positif gitu ya, bermuatan positif, yang kemudian dikasih nama adalah nama proton gitu ya. Nah, kemudian untuk neutron gitu ya, untuk si neutron atau elektron dulu deh ya. Untuk elektron dulu. Nah, kalau untuk elektron ini ditemukan oleh si Thomson ya. Ditemukan oleh si Thomson alias J.J. Thomson, bahwasanya atau lebih tepatnya sih kalau misalnya di ini ya nggak langsung Thomson sebenarnya, ada subnya lagi sebelumnya, tapi sebagai ininya adalah finalisasinya adalah si J.J. Thomson. Yang sebelumnya, untuk sebelum si J.J. Thomson itu sendiri itu ada yang namanya si Crookes gitu ya. Ada Crookes sebelumnya. Nah, jadi si Thomson ini itu memodifikasi gitu ya, si Thomson ini menemukan si elektron ini dengan cara memodifikasi gitu ya, memodifikasi tabung sinar katoda buatan si Crookes gitu ya, buatan si Crookes. Yang awalnya Crookes itu bikinnya ya cuman sekedar polosan gitu ya. Kalau mungkin kalian lihat di BMP gambarnya kurang lebih seperti ini mungkin ya.
Nah, gambarnya sesimpel ini. Oke, gitu ya. Nah, yang dimana gambarnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di BMP kok ya. Nah, kalau gambarnya kekecilan. Nah, terus dia bikin yaitu kurang lebih seperti ini. Atau mungkin biar lebih enaknya kita lihat secara 2 dimensi aja gitu ya. Oke. Coba. Nah, ini gitu ya. Oke. Nah, inilah yang dibuat oleh si Thomson gitu ya. Buat si Thomson ini itu buatan Crooks gitu ya. Ini buatan tabungnya buatan Crooks gitu ya. Ini buatan Crooks. Langsung saya aja tulis namanya. Ini Crooks. Sedangkan ini dibuat oleh si Thomson. Nah, ternyata kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, di sini ada sinar katoda yang dimana di sini ada yang namanya plat gitu ya, atau ada medan magnet di sini. Di sini tuh ada medan magnet ya. Di sini ada medan magnet. Karena di sini ada 2 plat gitu ya. Ada medan ini atau ada medan listrik gitu ya. Yang dimana ternyata pas kita lihat di sini si siapa? Si ini belok nih, di bagian sini belok nih. Belok. Ini belok ke arah yang mana? Belok ke plat positif. So berarti karena dia ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya sinar katoda itu gitu ya, sinar katoda di situ itu adalah sesuatu partikel gitu ya, atau suatu sinar yang bernilai positif gitu ya, suatu sinar yang bernilai negatif. Sinar katoda itu bernilai negatif karena belok ke arah positif. So dari sinilah barulah berarti kita menduga bahwasanya di sini ada suatu partikel yang dimana ada partikel yang bermuatan negatif gitu ya, bermuatan negatif yang dikasih namanya adalah elektron. Seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Sama kayak di sini nih. Selain menemukan menemukan partikelnya, ada juga menemukan muatan gitu ya, muatan permasanya gitu ya. Untuk penemuan elektron per m dari sebuah si partikel elektron ini itu dilakukan oleh si Robert Millikan, yang dimana dia melakukan yang namanya uji tetes minyak gitu ya. Uji tetes minyak yang kalau mungkin nanti tinggal dilihat aja gitu ya, di gambar di BMP-nya ada kok ya. Robert Millikan, yang dimana ini adalah percobaan tetesan minyak gitu ya, percobaan tetesan minyak gitu ya. Nah, nanti ada nilainya nih, E per M-nya berapa gitu ya. Yang dimana di sini E per M-nya itu ternyata ditemukan untuk E per M elektron itu nilainya adalah min 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram gitu ya. Ini negatif karena dia bermuatan negatif gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk gitu ya, untuk si proton itu untuk perbandingan E dengan M-nya gitu ya. Kalau dibandingkan gitu ya, itu nilainya ada sendiri sebesar plus gitu ya. Kalau tadi di sini sebesar plus 9,63 kali 10 pangkat 7 kolom per kilogram ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya gitu ya. Nah, tadi di halaman pertama di sini kan udah bahas proton sama elektron. Nah, neutronnya belum nih gitu ya.
Neutronnya ada nggak penemuannya? Ada, gitu ya. Penemuan apa namanya si apa namanya penemuan si neutron itu juga ada, gitu ya. Penemuan neutron itu bahwasanya dia sebenarnya nggak jauh beda. Ini diawali dulu, gitu ya. Diawali dulu oleh si Rutherford sendiri, gitu ya. Oke, betul dulu. Oke. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian si siapa? Untuk waiter dulu. Nah, untuk si apa namanya? Untuk si partikel yang tidak bermuatan ini itu kalau mau lebih lengkapnya gitu ya. Ditemukan oleh si Chadwick gitu ya. Untuk neutron. Untuk neutron itu ditemukan oleh si James Chadwick gitu ya. James Chadwick. Oke. Nah, bedanya apa? Beda cara nyarinya gimana tuh kok bisa dapat gitu ya? Nah, nah, sebenarnya untuk di bagian yang di awal gitu ya, untuk kalau di sini ini kan ada dilakukan oleh si Rutherford gitu ya, bahwasanya oh dia mirip kayak gini. Bedanya adalah kalau ini itu kan wait, ini tadi saya lupa tambahin. Ini adalah lempengan emas gitu ya. Ini lempengan emas nih. Ini emas nih. Lempengan emas. Gitu ya. Lempengan emas. Nah, dia ganti gitu. Dia ganti menjadi yang namanya lempengan tipis berilium gitu ya, berilium atau Be. Nah, ya udah. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya. Jadi ada suatu ini set gitu ya. Kemudian ini ada sumber radioaktif, kemudian ditembakkan ke sesuatu wilayah gitu ya. Suatu wilayah di sini. Nah, di sini itu ada platnya. Nah, kalau ini dia pakainya adalah plat beryllium gitu ya, plat Be. Plat Be. Nah, kemudian di sini juga sama kasusnya, bahwasanya oh iya ada sesuatu yang dipantulkan gitu ya. Oke. Jadi selain ada yang dipantulkan gitu ya, ada yang dipantulkan ke sini gitu ya, ada yang di tek 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 gitu ya, kemudian ada dipantulkan, kemudian ada lurus gitu ya, ada terus kemudian belok gitu ya. Nah, ternyata bahwasanya di sini untuk yang lurus itulah yang dinamakan, oh berarti ini nggak tertarik sama sekali nih gitu ya, ada nggak tertarik sama sekali yang ini. Tidak tertarik sama sekali oleh si atom yang ada di sini nih, tidak tertarik gitu ya, tidak tertarik atau ya tidak ada inilah, tidak tertarik oleh si sinar alfa gitu ya. Ini kan sinar radioaktif nih, sinar alfa yang dipakai. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ada sinar yang itu di situ ada sesuatu partikel gitu ya, partikel yang nggak ada muatannya, yang tidak bermuatan ya, partikel yang tidak bermuatan, di mana yang partikel tidak bermuatan ini dikasih nama adalah neutron. Yang kemudian ini kalau misalnya saya mau langsung kasih gitu ya, saya langsung mau kasih perbandingannya gitu ya, lihat dulu. Nah, sebenarnya kesimpulannya itu kurang lebih seperti ini sebenarnya. Oke, jadi ini summary-nya kurang lebih seperti ini. Summary-nya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, ini adalah kesimpulannya. Jadi partikel-partikel atom di situ gitu ya ditemukan oleh si yang pertama elektron ditemukan oleh si Thomson, proton ini adalah Goldstein, ini neutron adalah Chadwick gitu ya, James Chadwick, yang dimana
ini elektron lambangnya adalah E, proton P, neutron N. Kemudian untuk massa ini SMA gitu ya. SMA ini adalah di sini SMA itu adalah satuan massa atom ya, satuan massa atom. Yang dimana untuk si satuan untuk si elektron itu 0 gitu ya, sekitar 0. Untuk si proton ini sebesar 1 dan neutron ini 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk masanya dalam satuan gram ya, itu ditemukan segini gitu ya untuk elektron, proton, neutron, dan untuk muatannya ya seeksaknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh kalau misalnya ini kalau tadi kita compare sama yang tadi ini adalah E per M gitu ya, E per M. Muatan per masanya. Tapi biasanya kan kalau ini biasanya satuannya adalah kolom per kilogram. Oke, seperti itu ya. Oke, coba saya cek dulu untuk penemuan neutron ya. Nah, yang kurang lebih nih kalau gambar untuk yang proton ya, untuk yang neutron itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, toh ya. Oke. Ya sebenarnya ini kurang lebih kayak gini gitu ya. Kalau misalnya mau di compare tuh juga kayak gini. Teman lebih realnya tuh bentuknya seperti ini ya, gambarnya ya. Untuk secara detailnya untuk penemuan neutron itu kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Coba saya cek untuk kedua. Aduh. Oke, wait dulu. Saya mau buka RBV dulu. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk ini modul 1 KB1 terlebih dahulu. Sorry, modul 2 KB1 terlebih dahulu terkait dengan partikel penyusun atom. Halo, halo. Waduh, ini Peter dulu. Halo, halo. Tes, tes. Kak, izin bertanya. Oke, wait, bentar. Iya. Ya, oke, kayak kenapa? Untuk bisa tahu partikel itu bermuatan positif atau negatif, terus sampai orang ilmuwan itu ketemu proton, neutron, elektron tuh gimana ya Kak? Nah, ini dia jadi gini. Kan nggak bakal mungkin ya langsung tiba-tiba tiba-tiba langsung nongol gitu ya. Oh, ini pasti begini, ini pasti begini. Nah, dia tuh nyoba gitu loh. Dia melakukan percobaan gitu ya. Melakukan percobaan gitu ya. Contohnya misalnya kita anggap pakai yang elektron dulu deh gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang si elektron ini gitu ya. Ketika kita bahas pakai elektron terutama gitu ya. Jadi sebenarnya nggak langsung sekaligus dia yang ciptain gitu loh. Sama kayak kalau misalnya mungkin pernah baca di buku ini gitu ya, kan ada tuh
Kayak misalnya ternyata penemu ini tuh aslinya tuh ini loh, aslinya gitu, awalnya. Tapi seterusnya disempurnakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya awalnya nih crux nih, bikin begini nih. Kalau dia polosan gitu ya. Kalau dia polosan kagak ada plat positif ataupun plat negatif gitu ya. Ternyata tuh cuman ya sekadar lurus aja gitu ya. Lurus aja gitu, dimana pada keadaan normal gitu ya. Terus kemudian dikasih medan listrik. Ternyata ada sesuatu nih. Jadi kan ini awalnya lurus, ini belok gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya, akhirnya disempurnakan gitu, disempurnakan. Tapi sebelum disempurnakan lagi, itu si crux ini itu, oh ternyata sinar katoda yang ditembakin dari sini ke anoda itu ya. Oh kesimpulannya tuh begini-begini loh gitu. Kayak misalnya berasal dari katoda ke anoda, yang dimana kalau secara normal dia geraknya lurus gitu ya. Nah kemudian selanjutnya lagi, kalau semisal ini dia dari katoda ini kan adalah sesuatu yang bermuatan negatif gitu ya. Dikasih tahu nih, katoda ini adalah sesuatu yang bermuatan negatif, yang ini adalah bermuatan positif. Nah sekarang kalau semisal kita menembakkan sinar, atau sinar ini itu kan bisa kita katakan sebuah partikel gitu ya. Ada juga kalanya dia bertindak sebagai partikel. Sekarang kalau dia menjauhi kutub negatif dan mendekati kutub positif, artinya apa? Artinya si partikel ini gitu harusnya sebenarnya udah ketahuan gitu ya. Udah ketahuan, oh bahwasanya ini harusnya sih dia bermuatan negatif nih gitu ya, bermuatan negatif gitu. Nah cuman disempurnakan lagi, coba dites lagi, dites lagi, dispesifikin lagi gitu ya, dispesifikin lagi. Kita rangkai sebuah alat gitu yang kurang lebih sama. Kita mau ngetes lagi, bener nggak sih gitu teori dasarnya gitu ya. Kita tes lagi nih, teori dasarnya bener nggak sih si awalnya ini. Oh ternyata bener nih, bahwasanya kalau kita lakukan ulang dan kita recreate dan kita up gitu ya, atau kita upgrade, kita modifikasi, oh ternyata gitu ya, ternyata sama hasilnya. Dan di sini terlihat jelas bahwasanya ada sinar katoda yang di sini belok tiba-tiba. Harusnya kan lurus nih. Ternyata ketika di sini ada medan listrik gitu ya, ternyata dia belok. Nah, kalau namanya udah bahas listrik gitu ya. Kalau udah ada bahas listrik gitu ya, kalau kita udah bahas listrik, kita bahas listrik statis misalkan. Bagaimana muatan yang senama, yang sejenis, sorry, dia akan tarik menarik atau tolak menolak? Kalau sejenis, tolak menolak. Tapi kalau beda, dia akan tarik menarik. Dan di sini ternyata dia belok ke plat positif, ketarik gitu loh, ketarik. Maka di sini pasti ada muatannya dong gitu ya, pasti ada muatannya gitu. Ada muatan di sini. Muatannya kira-kira apa? Kalau ketarik ke positif, berarti ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan dengan muatan positif. Muatan apakah itu? Ya, dia adalah sesuatu yang bermuatan negatif. Gitu. Ya, jadi kenapa dia tahu dia muatan negatif? Ya karena melalui rangkaian percobaan gitu. Ya, melalui rangkaian percobaan. Begitu juga untuk proton. Gitu. Ternyata di proton pas kita pakai kurang lebih seperti ini gitu ya, ada katoda sama anoda, ternyata ada sinar terusan. Jadi di ini lagi digali lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak cuman satu tiba-tiba langsung nongol gitu, tiba-tiba langsung nongol tiba-tiba langsung nongol. Oh ini ditemukan oleh ini, bertahap sebenarnya, nggak langsung sekaligus gitu ya. Nggak langsung
Jos gitu. Ada tahapannya. Oh ini kayak misalnya nih dari ini dulu ya. Proton misalkan. Ini tahun 1886 oleh si Goldstein gitu ya. Terus kemudian di mana kalau misalnya ini si Crookes ini itu tahunnya 1875 gitu ya. Ini adalah 1875. Nah, tapi sebelum itu dia nggak langsung ke elektron dulu. Jadi ini masih simpel dulu nih, gitu ya. Di sini ada sesuatu yang lebih simpel dulu, gitu ya. Nah, ternyata dilakukan oleh si Goldstein, gitu. Dilakukan oleh Goldstein. Ini dilakukan pada tahun 1886. Ternyata si Goldstein meneliti gitu daripada si punya Crookes gitu ya, atau mengamati lebih jauh lagi gitu ya, daripada si punya yang dibuat oleh di ini. Nah ternyata ketika di situ ada sebuah lubang gitu ya, sebuah lubang di sini ada lubangnya. Ya sebenarnya kalau emang ini itu agak sebenarnya enggak ya, kalau kita lihat dari sini tuh ada di bagian di sebelah kanan sini. Ya mungkin ini saya gambarnya agak tengah biar gambar ada garisnya gitu, bisa saya garisin. Nah ternyata dari sini, oh ada sinar katoda yang gambarnya garisnya ke sini sesuai dengan yang dirangkai oleh Crookes gitu ya. Nah tapi di saat itu juga ada suatu sinar yang berlawanan arah nih daripada sinar katoda gitu ya. Dari sinar katoda yang menjauhi gitu ya, yang menjauhi daripada si anoda itu sendiri, ya sesuatu yang positif. Berarti kalau misalnya dia menjauhi daripada sesuatu yang bermuatan positif, berarti di sini ada suatu partikel gitu, suatu partikel yang dimana dia bermuatan positif gitu ya. Nah ini makanya penemunya namanya adalah Goldstein. Nah kemudian dilanjutkan lagi oleh kalau untuk si Thomson itu ya, si J.J. Thomson ini itu 1897. Nah 1897. Nah dia mengupgrade dari punya Crookes. Nah tapi karena berhubung si Crookes ini mungkin nggak mengutarakan atau ya itu, dan si Thomson yang berani mengutarakan dan untuk memastikan oh begini gini gini gini, ya udah makanya yang disebut atau namanya adalah si Thomson ya, si J.J. Thomson, kurang lebih seperti itu. Nah terus dilanjutkan lagi untuk si ini. Oke, nah kalau untuk neutron berarti gini, dia coba lagi apakah partikel itu hanya ada proton, ada neutron, ada elektron saja gitu ya. Gitu. Apakah ada sesuatu yang bermuatan positif, kemudian bermuatan negatif gitu ya? Jangan-jangan ada yang tidak bermuatan atau ada sesuatu yang lain, gitu ya? Ada sesuatu yang lain. Nah, maka dilakukan lagi percobaan, gitu ya? Dilakukan percobaan untuk lebih mendalami. Jangan-jangan sinar positif ini atau yang apapun itu, kayak misalnya kalau di sini kan ada sinar alfa gitu ya. Di sini kan kalau dilanjut lagi nih ada sinar alfa di sini. Oke. Oh ternyata gitu ya, ternyata ditemukan lagi sesuatu yang menarik dari si Chadwick gitu ya. Dari si Chadwick itu sendiri. Ya sudah, berarti gitu ya, berarti di sini kalau berdasarkan si Chadwick itu bahwasanya oh makanya dia lakukan seperti ini. Oke, ada sumber partikel alfa kemudian ditembakin ke berilium. Kalau sebelumnya itu ditembakkan oleh si lempengan emas gitu. Nah ternyata adalah sesuatu nih sinar terusan gitu ya, sesuatu sinar terusan yang sebenarnya mirip kayak si proton ini gitu ya. Nah lanjut, jadi ini ada sinar ini kan karena kita tahu bahwasanya sinar alfa itu adalah partikel alfa atau proton gitu ya, atau si inti helium itu adalah sesuatu yang bermuatan positif gitu ya. Nah oke, jadi kayak di sini oke, lilin para dilakukan sesuatu nih gitu ya. Ternyata gitu ya,
proton yang semula diem di dalam parafin terlempar dengan energi yang tinggi gitu ya, jebret gitu. Nah di sini ada sesuatu nggak sih gitu ya? Nah ternyata di sini selain ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan, ternyata di sini boom gitu dengan sesuatu yang dimana gitu ya, dia diem kemudian langsung bergerak dengan energi yang sangat tinggi. Disinilah dideteksi, oh ada sesuatu nih, tapi dia bukan proton gitu. Dimana karena dia energinya lebih tinggi gitu daripada si proton yang seharusnya ditemukan oleh si Goldstein, dan lebih dilengkapkan oleh si Rutherford. Oh dikasihlah yang namanya, oh ternyata ini sesuatu yang hampir sama gitu, tapi dia tidak tertarik satu ke tempat sesuatu yang lain gitu ya, gitu. Dan alhasil ya udah, karena dia tidak tertarik apapun itu, maka dia bisa kita katakan adalah tidak bermuatan. Itu setahu saya gitu ya. Setahu sepengalaman yang saya baca, sejauh yang saya pahami itu begitu ya. Oke, gimana, terjawab? Baik Kak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Yang lain, kalau emang misalnya ini tidak ada ditanyakan, saya mau langsung lanjut ke KB2. Oke, saya lanjut aja kali ya. Nah, saya lanjut nih ke KB2, yaitu adalah terkait dengan teori atom. Yang sebenarnya ini teori atom nih ya, kalau mungkin lebih tepatnya adalah model-model atom, yang dimana awalnya itu sebenarnya ya, kalau kita tahu bahwasanya tuh adalah sesuatu bola yang sifatnya pejal, ya sekedar bola aja gitu ya, yang di sini itu kan adalah oleh si John Dalton ya, yang sebenarnya si John Dalton ini itu juga sebelumnya ada sesuatu gitu. Jadi nih, sebelum si John Dalton yang mengemukakan itu sebelumnya ada yang lain gitu, sebelumnya tuh ada ya di mana gitu, bahwasanya ada partikel, atau intinya di sini di dunia ini tuh ada gitu loh, ada suatu partikel atau suatu atom, dikasih nama atom. Atom itu adalah sesuatu bola yang sifatnya pejal gitu ya. Nah setelah ditelusuri lagi gitu ya, bahwasanya oh enggak, kopong gitu, enggak cuman bola pejal yang enggak punya isi apa-apa. Kemudian dilanjutkan lagi, nah si Thomson ya, si J.J. Thomson, yang dimana menemukan sebuah partikel yang dinamakan adalah elektron. Nah dia memodelkan bahwasanya karena dia ternyata ada ini, dan ternyata di sini cuman sekedar ya bermuatan negatif di sini gitu. Udah gitu ya, dia menemukan bermuatan negatif dan dia memodelkan bahwasanya atom itu kurang lebih seperti ini. Nah kemudian ternyata dilanjutkan lagi bahwasanya nggak begitu model atomnya gitu, nggak begitu model atomnya, karena ya kekurangan yang lain hal gitu. Jadi bahwasanya si model atom ini itu banyak kelemahannya. Jadi teori-teori atom ini atau model-model atom ini sebenarnya adalah pembaharuan gitu ya. Nah, karena si J.J. Thomson ini memiliki kekurangan gitu ya, dan ternyata dilakukan oleh percobaan si Rutherford gitu ya, dilakukan oleh si Rutherford itu sendiri gitu ya. Oke. Yang kemudian dilakukan oleh si Rutherford gitu kan, bahwasanya ada sesuatu nih gitu, ada sesuatu yang dimana ada sesuatu yang ada inti atom gitu ya, kemudian ada inti atom, dan kemudian selain ada inti atom itu, bahwasanya
eh inti atom itu adalah sesuatu yang bermuatan positif, dan di mana elektron itu nggak diem aja di sini gitu ya, nggak diem aja gitu ya. Kalau ini kan biasanya untuk yang dikenal dengan ini roti kismis ya, sorry ini roti kismis gitu ya, ya karena ya, atau biji semangka gitu ya, dimana ini adalah buah semangkanya, di sini ada biji semangkanya, atau ini ada rotinya, dan ini ada kismisnya gitu. Nah ternyata si Rutherford ini menemukan bahwasanya elektron itu nggak diem gitu, ada bergerak, yang dimana di sini ada sesuatu yang bermuatan positif di tengah-tengahnya gitu ya, ada sesuatu yang bermuatan positif ya. Dan kemudian dia itu bergerak, yang kurang lebih bergeraknya itu kurang lebih seperti ini bentuknya gitu ya. Nah gitu, set. Nah jadi tuh elektron itu bergerak nih di bagian sini nih ya. Nah ini saya gambar satu-satu aja deh gitu ya, mewakili. Nah ternyata ini masih belum menjawab secara ininya, secara lebih detailnya atau secara rincinya. Oh ternyata gitu ya, ternyata ditelusuri lebih dalam lagi gitu ya, bahwasanya nggak mempelajari bahwasanya kalau kayak gini itu nanti dia bakal jatuh dong, atau dan lain sebagainya gitu, atau bergerak pada lintasan tertentu harusnya jatuh nih kayak gitu kan. Nah alhasil bahwasanya dilanjutkan lebih dalam lagi, oh ternyata si Bohr, Niels Bohr mengemukakan model atomnya gitu ya. Kalau ini kan tahun 1803 ya, saya tulis tahunnya 1803, ini 1904, ini 1911 gitu ya, kemudian ini 1913 gitu ya. Mengatakan bahwasanya gitu ya, mengatakan bahwasanya ya memang benar ada sesuatu di tengah, ada inti atom yang bernilai positif gitu ya, tapi elektron itu bergerak secara teratur gitu ya, bergerak secara teratur, ada lintasannya. Nah saya bikin dua lintasan aja gitu ya, sebagai perwakilan aja, yang bentuknya tuh adalah sebuah lingkaran gitu ya, sebuah lingkaran atau ya bentuknya kayak tata surya gitu ya. Oke. Nah, tapi gitu ya, tapi ketika kita bahas lebih dalam lagi, ternyata masih ada kekurangan gitu ya, masih ada kekurangan di sini. Masih ada kekurangan bahwasannya dia tidak menjelaskan gitu, tidak menjelaskan lagi gitu ada suatu fenomena tertentu yang dimana dilanjutkan lagi, oh bahwasanya dilengkapkanlah teori atom yang oleh si Rutherford gitu ya, oleh si Rutherford ini sebenarnya ada nggak cuma Niels Bohr gitu, apa namanya, nggak cuma si ini, sebenarnya mungkin lebih ke awalnya adalah si Schrödinger dulu gitu ya. Ini namakan ini adalah mungkin lebih tepatnya adalah mekanika kuantum ya, teori mekanika kuantum. Bahwasanya gitu ya, bahwasanya ini tahun 19 berapa sih tadi, ya sekitar udah setelah inilah intinya. Karena ini mekanika kuantum ini itu selain ada dari de Broglie gitu ya. De Broglie ini adalah panjang gelombang gitu ya. Yang dimana nih kalau di fisika itu bahas terkait dengan dualisme partikel gelombang. Kemudian ada lagi selain de Broglie itu ada apa namanya? Ada si Heisenberg ya. Heisenberg ini asas ketidakpastian gitu ya, asas ketidakpastian Heisenberg. Dan kemudian ada si Schrödinger gitu ya, ada si Schrödinger. Nah jadi sebenarnya gerakan itu nggak kita bisa prediksi, bukan kayak si Rutherford atau Niels Bohr yang katakan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu dia itu geraknya kemana gitu ya, geraknya kemana. Makanya di sini di kelilingnya itu ada sesuatu yang kayak ibarat kata ini adalah sebuah
apa sih namanya, ada awan elektron gitu ya. Ini ada awan elektron. Jadi tuh elektronnya itu kita nggak tahu posisinya di mana secara spesifik gitu. Kita nggak tahu secara spesifik ada di mana dia gitu ya. Nah, alhasil makanya dilengkapi oleh si mekanika kuantum. Nah, nanti untuk si ini kenapa untuk penjelasannya nanti saya tambahin lagi ya, nanti saya tambahin di grup mungkin. Ini nggak saya bahas lebih dalam, terutama untuk si penjelasannya. Ini kurangnya di mana gitu ya. Nanti saya tambahin aja di grup, atau mungkin nanti saya cantumin di ini ya, di komentar, nanti saya pin. Nanti tolong ingetin ya kalau emang misalnya untuk di komentar YouTube itu belum saya tambahin terkait dengan kenapa si Dalton ini digantikan teorinya, terus kemudian si Thomson juga diganti, dan sampai mentoknya ke mekanika kuantum. Itu ada penjelasannya ya kenapa. Oke. Nah, selanjutnya udah deh, cuman itu doang. Ternyata cuman sampai ke sini gitu. Jadi secara umum tuh kurang lebih gambarnya kurang lebih perjalanannya tuh adalah seperti ini gitu. Jadi ada dari Dalton yang sebenarnya ini kalau nggak salah sebelumnya itu ada si menyebut nama atom itu adalah si dari daerah Yunani dia, atau dari mana gitu, saya lupa gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti ini mungkin saya tambahin ya, kenapa si Dalton itu oke, Dalton ini bilang sebenarnya ini dari, ya benar, dari Yunani, yang dimanakan dimana dari atomos gitu ya, atau alias sesuatu yang identik gitu ya, gitu. Dan intinya ya nggak ada apa-apanya gitu, cuman ya sekedar bulat pejal aja gitu. Tapi kalau si Thomson itu ada lagi, dijelasin lagi. Tapi kenapa dia ada ini, karena si Dalton ini tidak menjelaskan secara spesifik gitu ya, secara spesifik atom itu seperti apa. Begitu juga si Thomson ini masih ada kekurangan, dilengkapi oleh si Rutherford. Begitu juga untuk Rutherford ini masih kekurangan, dan nanti ini dilengkapi oleh si Niels Bohr, dan masih ada sesuatu kekurangan di sini, dan inilah dilengkapi oleh si mekanika kuantum. Seperti itu ya. Ini kalau misalnya dulu waktu pas SMA yang KTSP atau ini, biasanya ini untuk kelebihan sama kelemahan itu ada gitu, ada gitu. Ada dibahas, oh kelebihannya itu begini, atau lebih tepatnya kelemahannya tidak menjelaskan apa nih, kenapa kok diperbaiki gitu, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu dilengkapi oleh si penerusnya, seperti itu ya. Oke, nanti ini saya lengkapin ya kalau untuk kelemahannya, terutama nanti untuk kelemahannya nanti saya lengkapi, karena ini cuma secara teoritis aja gitu ya. Jadi setiap ada kelemahan gitu ya, setiap ada kelemahan diperbaiki gitu ya, diperbaiki oleh orang lain gitu ya. Kemudian ada alhasil setelah diperbaiki ada muncul model atom baru gitu ya, model atom baru. Kalau masih ada kelemahan diperbaiki lagi, seperti itu ya. Jadi kuncinya tuh di sini sebenarnya. Oke. Nah, misalnya kalau semisal mekanika kuantum ini ada kelemahan gitu ya, mekanika kuantum ini ada kelemahan, ya nanti akan ada teori atom lagi gitu, yang nanti mungkin akan untuk menutupi kekurangan oleh si mekanika kuantum itu sendiri gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teori atom? Kalau ini mungkin lebih enaknya belajarnya begini. Nah, digambar dulu kurang lebih seperti apa, terus nanti kenapa gitu ya, kenapa kok bisa diperbaiki gitu ya, karena ada kelemahan atau ada kekurangan gitu ya. Nah, ternyata nanti setiap ada kekurangan itu dilengkapi oleh si teori atom berikutnya. Nah, cuman kalau misalnya untuk di BMP sendiri, untuk si siapa nih, ini ada hitungannya gitu. Untuk terutama untuk di bagian si model atom bor gitu ya. Jadi si atom bor ini ketika kita bahas apa namanya? Ketika bahas ini ada perpindahan nih gitu ya, ada perpindahan. Ada perpindahan perpindahan tiap kulit gitu ya, tiap kulit. Nah, gitu ya, tiap kulit. Yang dimana nanti di sini nanti akan ada yang membutuhkan energi gitu ya, dan ada yang melepaskan energi. Membutuhkan energi dan sini ada yang melepaskan atau menghasilkan energi. Yang dimana ini bisa ada hitungannya nih gitu ya, yang dimana sebenarnya ini kalau nggak salah ada hubungan dengan Planck gitu ya, dimana E sama dengan H kali dengan V gitu ya, H kali dengan V gitu ya, kali F gitu ya, kali dengan frekuensi, yang dimana frekuensi itu karena ini kita anggap sebagai sebuah gelombang gitu ya, bahwasanya ini sebagai sebuah gelombang, maka V sama dengan lambda F gitu ya. Ada cepat lambatnya nih, maka di sini kalau kita bikin F itu sama dengan V per lambda, maka E itu bisa kita katakan juga setara dengan yang namanya H dikali dengan V per lambda, yang dimana F di sini adalah frekuensi gitu ya, frekuensi, yang satunya adalah Hertz gitu ya. Kemudian H ini adalah konstanta Planck, yang nilainya adalah ini tergantung ya, jadi harus perhatikan satuan kalau untuk masalah konstanta gitu ya. Oke. Ini sekitar 6,62 kali dengan 10 pangkat min 34 joule kali sekon gitu ya, ini minus 34. Nah, terus habis itu untuk lambdanya ini adalah panjang gelombang ya, panjang gelombang. Terus kemudian ini adalah V, ini adalah cepat rambat gelombang. Nah, tapi karena berhubung kita anggap bahwasanya apa sih namanya, V di sini itu mendekati, karena jatuhnya itu kan adalah sinar gitu ya, adalah sinar, maka kita bisa katakan ini adalah kecepatan cahaya gitu ya, cepat merambat cahaya. Nah, jadi C ini adalah kecepatan cahaya, kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, terus lanjut lagi, kalau misalnya ini ada postulatnya tuh, ada si namanya, yang kalau misalnya ini ada yang rumus yang pertama, untuk postulat yang pertama adalah M kali V kali R sama dengan N kali H per 2P gitu ya, ada momentumnya gitu ya. Kemudian ada energi gitu ya, ada energi dasar, E sama dengan min 2P kuadrat ME pangkat 4 gitu ya, per H kuadrat kali Z kuadrat per N kuadrat. Terus lanjut lagi, itu ada si energi gitu ya, ada energinya kurang lebih sama kayak gini ya. Ini ada 4 sih, ada 4 postulat yang cuma dimana untuk yang ketiga itu adalah E2 kurang E1 itu sama dengan ya delta E, sebenarnya itu adalah H kali dengan F gitu. Jadi ada F1, ada F2. Nah, terus kemudian ketika dia pindah, maka nanti elektron itu bukan kondisi normal, melainkan dalam kondisi
tidak normal, yaitu adalah bisa dikatakan bahwasanya itu adalah keadaan tereksitasi ya. Oke, so sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kak, mau tanya, Ya. ini kan elektron bisa pindah-pindah. Iya. Nah, itu kapan sih gitu? Maksudnya kapan tuh gimana? Kapan si elektron bisa pindah itu, atau ada keadaan apa yang membuat si elektron bisa pindah gitu? Oh, maksudnya pindah ke kulit yang lain gitu. Ya, mau tertinggi atau terendah gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk si bor ini gitu ya, si bor ini kan apa sih namanya? Dia gerak-gerak itu kan karena sebenarnya juga kalau kita kasarnya aja gitu ya, kalau kita kasarnya aja bahwasanya si elektron itu gitu ya, apa namanya, bergerak itu sebenarnya juga random kan. Bergerak tuh random, makanya sebenarnya untuk di mekanika kuantum itu nggak dikasih apa namanya, nggak di secara spesifik ada lintasannya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang dia naik atau turun itu setahu saya ya karena bentar dulu, bentar. Coba bentar dulu ya. Coba. Saya agak lupa, saya harus ini lagi. Wait. Oke. Nah, di sini kan kalau kita bahas kan ini pasti ada sesuatu. Kan gini ya, kalau kita bahas yang dinamakan ada energi dikasih gitu ya. Di sini ada menghasilkan energi dan ada membutuhkan energi. Ya karena disinilah sebenarnya kalau misal nih ternyata si elektron ini ternyata menghasilkan energi, maka nanti akan ada perpindahan gitu. Ini mana perpindahannya itu, wait dulu. Saya agak lupa, wait dulu. Kalau menyerap energi itu berarti saya agak lupa deh. Kayak ditembak gitu, kayak ditembak sinar gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya dulu bentar, kalau untuk kalau untuk membutuhkan energi itu kan ini perpindahan elektron ya, berarti ini nanti alhasil namanya adalah keadaan eksitasi, yang dimana keadaan eksitasi ini itu dari kulit dalam ke kulit yang keluarnya. Nah, dari dalam keluar. Kalau menghasilkan energi gitu ya. Jadi setelah apa sih namanya? Kayak melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Dia membutuhkan energi. Tapi di saat aktivitas tertentu gitu ya, dia menghasilkan energi dan alhasil dia akan mengalami yang namanya ini adalah deksitasi gitu ya. Deksitasi ini dia pindahnya itu adalah dari luar ke dalam. Jadi kalau ntar dulu coba ya, saya lebih ini lagi. Karena setahu saya ya itu karena dia ada ya bisa dikatakan ditembak itu kan kalau misalnya dikasih gitu ya. Nah, makanya kan kalau ketika ditembak maka dia keadaannya udah nggak normal lagi. Dia akan mengalami yang namanya keadaan tereksitasi. Gitu. Jadi nanti dia akan berpindah dari tingkat yang energinya begini nanti jadi ke energi yang seperti ini. Gitu. Tapi kalau untuk yang ini menghasilkan energi ya mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu. Yang jelas si elektron ini pindah itu karena ada sesuatu dan ada hubungan dengan energi. Kalau dia elektron ini menghasilkan energi, nanti dia akan berpindah dari luar ke dalam. Dan kalau dia kondisinya sangat membutuhkan energi, maka dia nanti akan pindahnya dari dalam ke luar. Seperti itu.
kayak peluruhan radioaktif gitu ya Kak? Peluruhan radioaktif, eh bisa dikatakan seperti itu sebenarnya kalau mau di ini. Cuman kan kalau peluruhan radioaktif itu sebenarnya ya cuman sekedar uh, apa sih namanya, nggak terlalu ya ada sih kayak misalnya ini kan biasanya ada reaksi fisi sama reaksi fusi gitu ya. Nah, tapi kan itu bahasnya terkait dengan reaksi gitu ya, terkait dengan reaksi gitu. Kalau ini tuh di atomnya itu sendiri gitu. Cuman kurang lebih sama, kayak ada melakukan sesuatu lah gitu. Tadi nih, coba ya nanti saya ini nanti mungkin ingetin saya lagi, nanti saya tambahin lagi aja nanti untuk di apa namanya, untuk lebih dalam lagi ya, terkait dengan pertanyaan nanti saya tambahin lagi deh jawabannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi dia kenapa dia bisa pindah itu ya karena ada sesuatu yang berhubungan dengan energi gitu. Tuh, jadi dia pindah, dia kalau misalnya dia menyerap ini dia pindah, kalau dia ini memancarkan energi dia pindah gitu. Adalah yang jelas ini dasar daripada si teori si kuantum gitu ya. Oke. Sebenarnya ini kalau mau lebih bahas nih, kalau nggak salah kayak ada di fisika deh kayaknya. Ya sih harusnya ada di fisika harusnya. Karena untuk lebih detailnya lagi ini setahu saya nih, ini si Bohr ini ada di fisika seingat saya. Kalau di kimia itu sebenarnya untuk rumus-rumus yang ini tuh ini kalau di kimia ya mungkin kalau misalnya masih ingat di materi SMA tuh ini nggak dibahas, justru bahasnya tuh di fisika gitu. Oke, nanti saya tambahin lagi deh. Kalau itu ada kaitannya sama, lebih dibahas di fisika sih sebenarnya dibandingin sama di kimia ya. Kalau di kimia ya cuman bahas sebenarnya tuh di bagian ini aja sebenarnya tuh. Ya udah gitu. Ya walaupun sebenarnya ada kaitannya dengan fisika gitu, ya. Nanti saya tambahin lagi deh, mungkin kenapa atau ada kejadian apa gitu ya. Nanti saya tambahin lagi, saya lengkapin lagi. Oke, yang lain? Kak, izin bertanya lagi. Iya. Kan tadi dibilang energi gitu ya, tentang energi. Berarti atom itu menggerakkan energi atau energi yang menggerakkan atom ya Kak? Saya kurang paham. Atom digerakkan oleh energi atau atom itu menghasilkan energi gitu. Gitu maksudnya. Iya, iya begitu Kak. Sebenarnya kalau konteksnya misalnya energinya bagaimana dulu nih? Kalau semisal ya bisa, makanya kan ketika dia bergerak gitu ya, ketika dia bergerak kan pasti ada yang namanya bisa menghasilkan energi, bisa jawabannya gitu. Tapi di satu lain bahwasanya dia bisa bergerak itu atau dia terjadi sesuatu yang lain itu ya karena ada pengaruh dari energi dari luar gitu, atau kayak ada supply energi gitu. Jadi bisa kalau misalnya konteksnya misalnya elektron bergerak gitu ya mengelilingi inti atom itu dengan meradiasikan energi gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain gitu ya, di satu sisi yang lain
bahwasanya eh kan jadi ada yang menghasilkan energi, ada yang membutuhkan energi. Ya sebenarnya kalau dibahas kalau pakai analogi gimana ya enaknya? Adalah lebih enaknya gimana ya? Jadi si energi mah udah ada di dalam elektron ya Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan ya ada gitu ya, karena dia bergerak gitu ya, dia bergerak gitu ya, pasti ada gitu, karena nggak bakal mungkin nggak bergerak, karena kalau sampai suatu partikel terkecil pun itu berhenti bergerak, itu nggak boleh gitu ya. Pasti bergerak, karena kalau misalnya sampai bergerak diem diem gitu ya, makanya kan kalau misalnya partikel itu kan kalau dalam bentuk atau si siapa, ada zat padat, ada zat gas, ada zat cair gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya diruntut lagi tuh, kalau mungkin baca-baca lebih dalam lagi gitu ya, ada yang namanya kondensat bla 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 gitu ya. Nah itu kan dipaksa sampai berhenti, tapi nyatanya nggak bisa gitu ya, nyatanya nggak bisa, dia itu akan terus bergerak gitu. Nah, tapi ketika kita bahas lebih detail lebih dalam lagi di bagian sini gitu ya, maka ketik si elektron ini sebenarnya bergerak nih. Kalau berdasarkan si Bohr ya, kalau menurut si Bohr ini dia bergerak dari kulit yang satu ke kulit yang lain, gitu ya, dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Nah, dia bisa pindah. Kenapa gitu ya? Dia bisa pindah kenapa? Kalau gitu ya, ada dua kondisi gitu ya. Ada dua kondisi. Dia pindahnya mau kemana gitu ya? Dia mau pindahnya mau kemana? Jadi si elektron ini bergeraknya ini dari kulit ke satu, kulit kedua. Tapi bisa juga dia nanti dari kulit kedua ke kulit ke satu gitu. Nah, tapi dia pindah itu ada sesuatu yang ada hubungan dengan energi. Jadi kalau semisal dia bergerak dari luar ke dalam gitu ya, dari luar ke dalam, dari kulit kedua ke kulit satu, dia akan menghasilkan energi. Adalah bentar, wait. Mana buku fisika saya? Itu ada di fisika kelas 12 kalau tidak salah. Oke, itu dulu. Bentar. Wait. Mana ya? Itu dulu. Gimana ya? Itu ada. Energi sama dengan A kali. Iya, kalau dia dari dalam keluar gitu ya, dari dalam keluar bener. Dia apa sih namanya? Menyerap energi gitu ya, membutuhkan energi alias menyerap energi. Jadi dia bisa pindah dengan syarat gitu ya, dengan syarat bahwasanya dia harus membutuhkan energi alias dia butuh supply gitu dari energi. Dia butuh supply energi yang dimana kalau dia udah punya energi yang cukup gitu ya, dengan kurang lebih seperti ini, maka nanti dia bisa berpindah posisinya dari dalam keluar
gitu ya. Dari dalam keluar tuh yang kalau kita saya gambarin begini nih, dalam keluar ini dia ini membutuhkan energi nih gitu ya, ini membutuhkan energi gitu, ini membutuhkan energi. Tapi gitu ya, tapi kalau semisal dia mau pindah tapi pindahnya itu berlawanan arahnya, kurang lebih seperti ini gitu ya, dari luar ke dalam, maka dia bisa gitu dari kulit kedua ke kulit ke satu, tapi dengan syarat dia nanti ketika dia bergerak, maka nanti dia pindahnya bukan butuh energi gitu, tapi dia menghasilkan energi, seperti itu. Kalau misalnya mungkin kita bikin reaksi, kalau bentar, coba ada nggak tadi coba tambah sama energi. Bentar, di sini ada nggak ya ditambah sama energi? Wait. Rata-rata sih reaksinya partikel semua sih ya. Iya, jadi untuk sementara jadi gini, Snell's Bohr ini itu katanya si elektron itu bisa pindah gitu ya, bisa pindah. Tapi dengan syarat gitu ya, tapi dengan syarat dia bisa pindah dari elektron itu, dia bisa pindah dari dalam keluar dengan syarat bahwasanya dia itu harus butuh energi supaya dia bisa pindah nih dari dalam keluar. Tapi kalau misalnya nih, ya jadi ibarat kata nih, saya kan dari dalam keluar itu kan berarti artinya bisa kita katakan energi yang lebih tinggi gitu ya. Kan kalau misalnya kita lanjutin lagi kan berdasarkan mekanika kuantum ini pasti ini ya, energinya lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita mau misalnya berangkat dari yang ini kan kulit ke satu itu ada energinya sendiri gitu ya. Terus kemudian di kulit kedua tuh ada energinya sendiri. Terus di kulit ketiga tuh kalau posisi elektronnya ada di situ tuh dia ada energinya sendiri. Ya, jadi tiap kulit itu dia punya ada energinya masing-masing. Gitu ya. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya n kuadrat di situ. Ya. Ada n kuadrat yang dimana bahwasanya ketika kita hitung gitu ya, jadi itu misalnya ibarat kata ada si n kuadrat di sini, jadi tuh tiap kulit tuh ada energinya tuh ya, jadi tiap kulit tuh ada energinya gitu ya. Tiap kulit itu bisa kita katakan sebenarnya tuh ada energinya gitu ya, dimana energi itu adalah sebesar kurang lebih ini kalau misalnya nggak mau pakai yang ini gitu ya, ada bisa kita pakai ini adalah 13,6 elektron volt per n kuadrat gitu ya. Jadi posisi elektron pada tiap kulit itu punya energinya masing-masing gitu ya. Jadi ketika dia ada di sini nanti E-nya tuh 13,6. Kalau di kulit kedua berarti bukan min 13,6 lagi tuh ya, bukan 13,6 lagi. Jadi mungkin ini kalau saya tambahin aja ya, misalkan nih saya punya kulit ya, punya kulit. Oke, kalau kita hitung pakai rumus yang min 13,6 per n kuadrat elektron volt gitu ya, maka kalau misalnya ini n-nya sama dengan 1, berarti di sini energinya berapa? Min 13,6 ya, min 13,6 elektron volt. Nah, tapi kalau untuk n-nya 2, berapa hasilnya? 13 per 6 per 4
yang jawabannya adalah sebesar minus 3,4 gitu ya, minus 3,4 elektron volt. Kemudian atau mungkin ini wait dulu. Oke. Mungkin biar lebih enaknya ini saya tulis begini, tapi saya tulis aja rinciannya kenapa bisa dapat gitu ya. Nah, ini dapat dari minus 13,6 per 2 kuadrat, yang jawabnya adalah minus 13,6 per 4, yang jawabnya adalah minus 3,4. Nah, begitu juga nih ke atas nih. Ini itu sebesar hasilnya adalah min 1,51 volt elektron volt. Kemudian ini adalah min 0,85 elektron volt. Terus kemudian ini adalah min 0,54 elektron volt gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini mungkin saya kasih contoh lagi, yang kalau yang ini dapat dari mana? Ini dapat dari min 13,6 gitu ya. Min 13,6 per ini berarti N-nya ini 3 gitu ya, ke kulit ketiga gitu ya. N-nya 4, ini N-nya 5. Nah, mungkin lebih tepatnya saya tulis tambahin ini kulit gitu ya. Kulit ke gitu ya. Ini kulitnya. Nah, ini berarti per 5 kuadrat. Berarti min 13,6 per 25, ini jawabannya adalah minus 0,54 elektron volt. Nah, semisal saya lagi bahas dia dari kulit pertama ke kulit kedua. Berarti ini geraknya dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Itu dulu. Dari luar ke dalam apa dari dalam keluar berarti? Ya. Dari kulit pertama ke kulit kelima. Dalam keluar ya. Oke, dari dalam keluar. Dari ini berarti untuk yang kalau misalnya N sama dengan 1 ke N sama dengan 2, itu geraknya adalah dari dalam ke luar. Oke. So, misalnya di sini di N sama dengan 1 gitu ya, di N sama dengan 1 itu punya energi sebenarnya sebesar min 13,6. Terus dia pindah nih ke posisi kedua yang punya min 3,4 elektron volt. Nah, kenapa dia membutuhkan energi? Ya, ini nih coba nih ya. Oke. Kalau misalnya kita hitung gitu ya, kalau misalnya kita hitung di sini, maka delta E gitu ya. Delta E itu kan berarti perubahan energinya berapa sih? E2 kurang E1. Ya. Delta E-nya adalah min 3,4 dikurang sama min 13,6. Gitu ya. Min 13,6. Nah, kira-kira jawabannya gimana nih? Hasilnya positif atau negatif? Positif kok. Positif kan ya? Gitu. Bentar. Wait. Oke. Nah, ini kalau dihitung, sorry ya, tadi delta E sama dengan min 3,4 ini kalau dihitung jadinya berarti 10,2 elektron volt gitu ya. 10,2 elektron volt, dan ini bernilai positif. Makanya di sini apabila gitu ya, apabila
apabila elektron berpindah gitu ya, berpindah dari kulit kulit ke satu ke kulit kedua, maka disertai gitu ya, disertai butuh energi gitu ya, dia butuh energi dia untuk dia butuh energi supaya apa? Supaya dia bisa dari min 13,6 menjadi min 3,4. Sebesar berapa? Sebesar 10,2 volt. 10,2 elektron volt. Bener nggak? Coba deh saya untuk kalkulator dulu. 13,6 kurang 3,4 ya 10,2 tuh. Nah, tapi semisal kalau saya ganti kasusnya dari sini ke sini, N sama dengan 3 ke N sama dengan 1, berarti ini posisinya dari luar ke dalam apa dari dalam keluar? Dari luar ke dalam kan? Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Nah, maka kalau kita hitung berarti delta E di sini gitu ya. Jadi tuh pada ini tiap-tiap kulit posisi sebuah atom gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya si elektron itu sendiri, dia punya tingkat energinya masing-masing gitu ya. Jadi tiap kulit itu punya energinya masing-masing gitu ya. Oke, jadi pada tiap kulit itu punya besar energi masing-masing gitu ya, besar energi masing-masing. Tuh. Nah, ini untuk E2 kurang E1 gitu ya. E2 kurang E1, maka kalau misalnya kita tulis berarti dia di sini nih kalau kita lihat nih, semakin lama energinya semakin besar gitu ya. Makanya dia di sini butuh energi gitu. Nah, kalau di sini kalau kita tulis delta E, maka nanti ini jadinya hasilnya adalah min 13,6 gitu ya. Min 13,6 dikurang sama min 1,51 dari awalnya. Nah, ini kan dari lebih kecil menjadi lebih besar alias turun gitu ya. Turun berapa nih? Oke, coba kita cek untuk turunnya 13,6 dikurang 1,51 itu hasilnya adalah min 12,9 misalkan. Min 12,09. Nah, artinya apa? Artinya adalah apabila elektron berpindah gitu ya, elektron berpindah dari kulit gitu ya, dari kulit ke 3 ke kulit ke 1, karena dia bergerak dari, kalau ini kan kenapa kok dia butuh energi? Karena dia bergerak dari energi. Jadi apa sih namanya? Dalam ini berarti ini ada hubungannya sama dari energi rendah, dari yang rendah ke tinggi gitu ya. Dari energi yang rendah ke tinggi. Gitu ya. Dari rendah ke tinggi. Nah, tapi kalau di sini karena dari dia bukan dari rendah ke tinggi melainkan dari tinggi ke rendah gitu ya. Tinggi ke rendah. Maka di sini disertai apa? Disertai melepas atau membutuhkan. Ayo, melepas atau membutuhkan berarti. Melepas energi. Gitu ya. Jadi melepas energi sebesar berapa? 12,09 elektron volt.
Ya, jadi elektron volt ini satuan energi ya, selain joule. Nah, jadi tuh si tiap kulit ketika kita bahas ini pada kulit-kulit tertentu itu udah punya tingkat energinya masing-masing, gitu ya, punya tingkat energi masing-masing. Nah, punya tingkat energi masing-masing. Nah, tingkat energinya gimana cara ngitungnya? Berdasarkan ini nih. Saya pakai yang satuan elektron volt aja, gitu ya. Kalau kalian mau tadi pakai yang EH sama dengan ini per N kuadrat gitu ya, itu silakan, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman itu harus yang di mana itu harus ini apa sih namanya, harus pakai satuan sistem internasional dan angkanya jelek gitu. Kalau ini dia pakai satuan yang lain, dan di sini langsung aja min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Nah, jadi misal pada saat di N sama dengan 1, maka si elektron itu atau di si spektrum tersebut itu punya energi sebesar segini. Di N kedua itu punya energi sebesar segini. Sampai N kelima itu punya energi segini. Nah, dia bisa pindah nggak? Bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang ini nih. Kalau dia pindah dari yang rendah ke tinggi gitu ya, ataupun dari dalam keluar, maka dia harus butuh energi. Tapi kalau dia luar ke dalam atau dari tinggi ke rendah, maka disertai maka akan ada yang namanya melepas energi. Jadi kalau konteksnya kayak misalnya dia jadi sumber energi atau apapun itu bukan gitu loh. Jadi tuh si tiap kulit ini ya, dari tiap kulit di sini nih, dari kulit ke satu kulit kedua itu punya energi masing-masing seperti ini kalau digambarkan ya. Makanya sebenarnya ini kalau misalnya untuk sini sebenarnya udah campur sama mirip kayak fisika gitu ya, gitu sama fisika. Makanya mungkin ini saya ada melimpir sedikit ke fisika gitu ya. Jadi di sini ada bahasan bahwasanya ketika kita bahas bor itu kan dia bahas tiap kulit, dan kulitnya tuh kurang lebih seperti ini gitu ya. Maka dia punya energi tiap kulit itu sebesar min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Perlu digarisbawahi adalah elektron volt. Oke. Bukan yang pakai joule. Karena kalau pakai joule angkanya ribet gitu ya. Saya pakai yang 13,6 aja. Nah, di tiap kulit ini punya energinya masing-masing gitu ya. Dia punya energinya masing-masing. Jadi tuh tiap orbit punya energinya masing-masing, dan kalau dia si elektron itu mau pindah gitu ya, kalau misalnya dia mau pindah ya bisa gitu, bisa aja gitu ya, bisa aja dia bisa pindah, yang dimana ya itu ketika dia pindah dari dalam keluar atau dari ke tempat energi yang lebih tinggi, maka dia butuh energi. Nah, sebaliknya kalau dia pindahnya ke energi yang lebih rendah, maka dia melepas energi seperti itu. Ya, sesuai dengan di sini, kalau ini menghasilkan energi kalau dari luar ke dalam, tapi kalau dari dalam keluar dia geraknya, dia akan membutuhkan energi. Gitu. Gimana? Meskipun ternyata kalau atom stabil, iya, kalau jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau apa namanya ya, dia balik kalau makanya konteksnya tuh kayak gimana kalau semisal kita bahas untuk dia pindah, ini kan kita lagi bahas pindah ke kulit gitu ya, pindah ke kulit gitu, dia pindah ke kulit satu ke kulit yang lain, kulit satu ke kulit yang lain gitu ya, maka dia akan ada gitu. Nah, cuman nggak mesti itu doang. Kalau semisal mungkin ini ada hubungan dengan yang namanya teori hibridisasi gitu ya. Kalau membahas sedikit gitu ya, ada hubungan sama teori hibridisasi. Teori hibridisasi yang dimana kalau misalnya dia mau berikatan gitu ya, kayak misalnya mungkin CCl4 atau apapun itu, maka nanti harusnya dia dalam keadaan normal gitu ya. Jadi atom pusat pertama dalam keadaan normal tuh, atom pusat dalam keadaan normal awalnya, tapi
Kalau supaya dia menyediakan tempatnya, maka dia harus dalam keadaan tereksitasi atau alias dia pindah gitu. Ya, dia pindah. Jadi dalam keadaan tereksitasi, dia pindah dari dari kulit pertama ke kulit kedua gitu ya. Kayak misalnya mungkin kita anggap bahwasanya awalnya begini nih. Ini 2S, kemudian di sini ada 2P gitu ya. 2P di sini misalkan saya punya begini doang gitu. Nah, awalnya begini gitu. Awalnya begini. Tapi kalau semisal dia ternyata membutuhkan 4 tempat gitu. Jadi ada di sini ada apa namanya? Ada 4 orang mau masuk. 4 orang mau masuk. Mau masuk ke sini. Gitu ya, mau masuk ke sini. Tapi 4 orang ini maunya harus berpasangan dengan si salah satu daripada ini. Kalau kita terus ke sini cuma bisa 2 doang. 2-nya lagi nggak bisa masuk. Maka gitu ya, maka mau nggak mau dia harus pindah gitu ya. Mau nggak mau dia harus pindah. Maka nanti dia kalau digambar tuh jadi ini 2S, kemudian ini adalah 2P. Nah, gitu ya. Nah, jadi tuh begini 1 2 3 4. Nah, kemudian ini baru masuklah 1 2 3 4. Nah, sebelum ke sini, sebelum masuk gitu ya, sebelum masuk, maka inilah yang dinamakan keadaan tereksitasi. Ini nih, ini. Kan harusnya kalau kita bikin pakai konfigurasi elektron itu harusnya adalah 2. Kalau normal itu adalah 2S2, 2P2. Nah, tapi untuk berikatan gitu ya, maka dia harus ini 2S2, 2S1, 2P3. Nah, ini adalah konfigurasi elektron yang enggak normal, yang udah aneh gitu. Ya, yang udah aneh di sini nih. Dibandingkan sama yang ada di sini. Nah, ini normal, ini eksitasi. Kenapa eksitasi? Karena dia pindah dari yang rendah ke yang tinggi atau dari yang dalam ke yang luar. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bikin ini nih, ini adalah ikatan kovalen misalnya, ini ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu kan nggak bentuk ion gitu. Jadi dia akan berikatan antara satu elektron di atom yang lain, di atom yang satu dengan atom yang lain seperti itu. Nah, di mana ketika atom pusat di sini mengalami eksitasi gitu ya. Ketika dia pindah nih, ketika di sini pindah, tadi ini lupa nih. Ini pindah nih, yang ini pindah ke sini. Makanya nih ada di sini nih sekarang, gitu ya. Nah, ini saya tebalin di sini. Nah, di proses inilah dia butuh energi. Gitu, dia butuh energi. Tuh. Nah, kalau dia mau pindah dia butuh energi. Nah, kalau energi nggak cukup, ya nggak bisa gitu. Makanya ketika dilanjutkan lagi ada yang namanya energi aktivasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, cuma makanya kalau misalnya emang mungkin nanya ke dalam kondisi apa seperti apa ya, yang jelas mungkin kalau misalnya kita bahas seperti ini nih, geraknya ini ke sini gitu ya, ini ke sini, ya itu kasusnya adalah ketika dia cuman jarang kalau misalnya energinya tuh pindah dari yang ketiga ke satu. Yang kebanyakan kita kasusnya adalah dari satu ke atasnya lagi, 2 ke atasnya lagi, 3 ke atasnya lagi. Nah, contohnya gimana? Contohnya dalam kasus pembentukan molekul yang dimana dengan konsep dasar adalah teori hibridisasi. Yang ini ada hubungannya dengan yang namanya bentuk molekul gitu. Ya, bentuk molekul. Supaya dia bisa berikatan, supaya biar dia masuk nih. Ketika ini dilanjutkan kan jadinya berarti ini bisa kita masukin hijau nih 1, 2, 3, 4. Pas gitu. Nah, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat si atom pusatnya ini harus pindah elektronnya salah satu
dari N-nya yang di awal nih, misalnya dari yang ini ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kalau si bor kan cuma pakai kulit 1, kulit 2, kulit 3 gitu ya. Tapi kan kalau di mekanika kuantum itu subkulit daripada ini 2S2 itu ada sub-subnya lagi. Dan untuk 2P itu tingkat energinya adalah tingkat energi 2P itu lebih besar daripada 2S. Seperti itu. Ya. Oke, gimana? Terjawab nggak? Terjawab, Nah, ya, Kak. terjawab ya. Keren, Bang. Tuh. Jadi makanya sebenarnya kalau sebenarnya ada beberapa, kalau mungkin sewaktu sekolah ada ini, kalau dulu kan saya sekolah kan KTSP gitu ya, itu ada topik bahasa sendiri. Jadi kalau di kimia itu bahasanya cuma ini doang, tok, selesai. Tapi kalau mau bahas lebih rinci lagi, kalau misalnya kita bahas tuh di bagian fisikanya ada gitu, secara fisik gitu ya. Ya ini ada energinya, dia tingkat energinya tuh ada sendiri gitu. Dan ini biasanya masuk ke bagian si fisika, ke mapel fisika gitu, bukan kimianya. Karena ini kita bahas dalam konteks yang berbeda gitu. Tapi kalau kita bahas dalam konteks kimia mungkin lebih enaknya di bawah gitu. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau tadi sama Giovanno mungkin ada tadi ya, mungkin tadi udah search atau udah basic googling gitu ya. Yang ini kalau misalnya bahas kenapa mungkin dia pindah, ya kasusnya begini nih, ada hubungan dengan teori hibridisasi lah gitu. Maksudnya dia pindah itu ya ini ya. Oke, yang lain? Iya, berarti pertamanya dia Iya, energi, pertamanya dia normal. nanti yang energinya yang mau masuk itu ya. Iya, jadi karena kan ini ada 4 orang mau masuk nih, gitu ya, mau masuk. Tapi dia mau masuknya itu kan karena gini, dalam ikatan kimia kan pasti elektron yang satu, atom satu dengan elektron yang atom satu lain dong yang berikatan, gitu kan. Gak bakal mungkin dong. Saya mau ketika kita bikin ini, misalkan ini sama-sama punya satu elektron deh yang hijau nih. Nah, jadi nih si elektron ini ada 1, 2, 3, 4. Empat-empatnya nih mau masuk ke sini. Nah, kalau kita taruh begini kan, misalnya kalau saya taruh begini, berarti artinya apa? Ini berikatan dengan elektron sesamanya. Sedangkan kan kalau mau berikatan kimia kan harusnya adalah elektron yang atom satu dengan atom yang lain. Nah, makanya dia wajib pindah. Nah, di saat dia pindah, dia butuh energi. Gitu. Jadi kalau ke dalam konteks bahas energinya, yaitu terjadi ketika dia berpindah. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kapan dia berpindah, ya kasusnya adalah seperti ini. Ketika dia berikatan, kalau dia nggak ngapa-ngapain, ya udah diem aja gitu. Makanya kayak konteksnya dia gas mulia misalkan, gas mulia ya karena dia sukar, ya secara umum begitu dia diem. Tapi kalau misalnya kita bahas atom selain gas mulia gitu ya, selain unsur gas mulia, ya kalau dia nggak berikatan kimia, ya udah dia bakal stay aja gitu, dia nggak pindah yang lain-lain gitu. Kak. Oke, paham, Kak. Oke, ya terima kasih kembali. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Kalau emang nggak ada ya. Kalau untuk yang ini, kalau untuk ulangan saya juga kurang. Kalau untuk ujian untuk yang KIMD 4110 ini saya kurang tahu ya, karena saya nggak ada matkulnya gitu. Cuman kalau misalnya sih ya possible-nya ya ini
Nah, ada lah kalau itu. Oke. Yang lain aman? Gak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum terpikirkan? Oke, kalau emang misalnya untuk nanti semisal emang oke, mungkin di sini jangan lupa ya. Ntar dulu, bentar. Bentar. Di sini jangan lupa ya, untuk isi form tuton kalau pengen ikut tuton gitu ya. Sama kalau misalnya mau TMK ya nggak perlu isi form tuton, nggak apa-apa, karena batasnya itu untuk isi form tuton itu sampai tanggal 24 Maret gitu ya, untuk di website e-learningnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti mungkin pas lagi ada di tuton atau diskusi yang mungkin bingung, boleh aja didiskusikan di grup, ataupun mungkin misalnya pas lagi bahas materi ini ternyata emang belum kepikiran dan nanti pas belajar ulang lagi baru kepikiran, itu juga nggak apa-apa, silakan ditanyakan lagi aja ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan malam ini ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih bagi yang udah join ya, baik yang dari awal sampai akhir ataupun yang di tengah-tengah juga join ataupun yang udah keluar karena ada urusan tertentu. Nah, dengan begitu saya akhiri dulu. Saya minta maaf apabila ada kesalahan gitu ya, atau ada kekurangan. Dan dengan begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.